Seandainya saja keuntungan atau pengelolaan satu bahan tambang seperti batu bara saja diserahkan kepada syariat Islam, diserahkan kepada kekuasaan Islam dengan keuntungan per tahunnya 2000 triliun, ini mampu membiayai bahkan menggratiskan para mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi dan juga ingin menempuh pendidikan tinggi. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanun nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bimakamil kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha tahu atas apa yang telah kalian kerjakan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana Allah sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, serta Allah juga memberikan nikmat hidayah dan juga taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan juga dalam rangka meningkatkan keistiqomahan kita terhadap hukum-hukum Allah. Yang mana ini semua berguna bagi kita sebagai bekal untuk diri kita dan juga untuk generasi-generasi kita, untuk menghadapi banyaknya fitnah-fitnah yang menerpa umat Islam, terkhusus umat Islam yang ada di akhirul zaman ini. Salam dan salawat juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah telah berupaya semaksimal mungkin membawa umat manusia dari penghambaan kepada manusia menjadi penghambaan kepada sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dengan sunnah-sunnah beliau, ini mampu membuahkan hasil bagi diri kita, khususnya di yaumil akhir berupa syafaat-syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebelum khatib melanjutkan khutbah khatib ini, di sini khatib menghimbau untuk diri jamaah dan juga untuk diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan benar-benar takwa kepada Allah yang harus benar-benar terwujud dalam keterikatan kita dengan Allah dan juga keterikatan kita dengan seluruh hukum-hukum Allah. Karena dengan hanya mengikatkan diri kepada Allah, mengikatkan diri kita kepada hukum-hukum Allah, inilah yang akan menjadi alasan bagi Allah untuk melindungi para hamba-hamba-Nya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau oleh banyak calon mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Di tahun 2024 ini saja, ada sejumlah calon mahasiswa baru atau disebut dengan camaba di beberapa perguruan tinggi negeri dilaporkan mengundurkan diri gara-gara tak sanggup membayar UKT ataupun tak sanggup membayar uang kuliah tunggal. Perguruan tinggi negeri ataupun PTN yang dulu dikenal lebih terjangkau dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta, kini menaikkan biaya kuliah hingga berlipat ganda sampai pada angka 500%. Bahkan beberapa PTN atau perguruan tinggi negeri mulai memberlakukan uang pangkal untuk menerima mahasiswa baru, dan kebijakan ini memicu protes dan kekhawatiran dari berbagai pihak termasuk mahasiswa yang merasa impian mereka untuk melanjutkan studi ke PTN kian tidak mungkin untuk digapai. Presiden mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, Agung Luki Pradita, mengatakan uang kuliah tunggal ataupun UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP di kampusnya itu meningkat pesat, terkhusus di tahun 2024 ini. Tahun sebelumnya, Fakultas Kedokteran, IP-nya itu mencapai angka 25 juta. Tapi tahun 2024 ini, IP untuk Fakultas Kedokteran UNS itu mencapai angka fantastis, yaitu angka 200 juta. Di mana naiknya itu tadi mencapai angka 8 kali lipat. Selain itu, prodi kebidanan juga mengalami peningkatan. IP yang awalnya 25 juta, ini naik sekitar mencapai 125 juta. Bahkan prodi yang lainnya, seperti prodi pendidikan guru SD atau PGSD, juga IP-nya meningkat sampai kepada angka 45 juta. Sementara itu hadirin, pemerintah berdalih bahwa pendidikan tinggi, pendidikan perguruan tinggi bukanlah kebutuhan primer. Pernyataan pemerintah ini makin membuat persoalan ini makin ruwet, makin membuat persoalan ini makin susah untuk mencapai pemerataan, susah untuk mencapai mahasiswa-mahasiswa ataupun insan-insan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenaikan uang kuliah tunggal UKT ataupun IP adalah dampak dari liberalisasi perguruan tinggi negeri yang sejak munculnya, yaitu pada saat munculnya Undang-Undang PTN BHNN, Badan Hukum Milik Negara tahun 2000, yang memberikan otonomi pada PTN untuk mencari dana sendiri untuk pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan tinggi. Itu pun harus dibagi ke banyak pos,
sehingga tidak cukup untuk membiayai 85 PTN di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dianggap merampas hak rakyat untuk mengakses pendidikan tinggi dan mengancam kualitas sumber daya umat manusia yang ada di Indonesia ini. Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2021 menunjukkan hanya 8,31% penduduk Indonesia yang berpendidikan S1 sampai S3. Jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Vietnam dan juga Malaysia. Di Indonesia, penduduk bekerja didominasi oleh lulusan SD ke bawah, mencapai angka 51,49 juta orang, atau setara dengan 36,82% dari total pekerja-pekerja yang ada. Dan inilah yang menjadi penghambat utama, yang menjadi penyebab utama cita-cita Indonesia menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia yang punya generasi-generasi emas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah, Islam sangat mendorong umatnya untuk meraih ilmu, sebagaimana tercermin dalam frase ulil albab yang diulang 16 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang berilmu melalui firman-Nya, yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha tahu atas apa yang telah kalian kerjakan. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, talabal ilmi faridatan ala kulli muslim. Meraih ilmu, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan di dalam Islam, hadirin dirahmati Allah, pendidikan adalah sebuah kewajiban. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan primer. Pendidikan bukan hanya sekedar kebutuhan tersier. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada dua tujuan pendidikan menurut syariat Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut syariat Islam adalah mendidik setiap muslim untuk menguasai ilmu agama yang wajib untuk dirinya, fardu ain, seperti akidah, seperti pembahasan fikih, ibadah, dan juga muamalat. Yang kedua tujuan, mencetak pakar dalam ilmu agama. Ini sifatnya fardu kifayah, seperti menciptakan ahli fikih, menciptakan ahli hadis, menciptakan ahli tafsir, dan juga menciptakan pakar-pakar sains di bidang kedokteran, di bidang ekonomi, di bidang teknologi yang dibutuhkan oleh umat ini. Dan hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula tafara min kulli firqatin minhum. Tidak sepatutnya bagi kaum mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan juga untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat ini Allah menunjukkan saking pentingnya menuntut ilmu, sehingga Allah menyandingkan antara menuntut ilmu dan juga jihad setara ataupun sebuah perkara yang mampu menjaga diri hamba ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam juga negara tidak boleh membebani rakyat dengan pajak untuk pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari individu, infak atau wakaf, dari umat dan juga dari negara. Dan Allah akan mempermudah jalan menuju surga jika kita umat ini mempermudah jalan untuk menuntut ilmu Allah,
Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan untuk meraih ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah, infak dan wakaf dari umat sangat-sangat dianjurkan untuk keperluan pendidikan, untuk kemajuan pendidikan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang artinya, siapa saja yang melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Dan pembiayaan terbesar tentunya harus berasal dari negara. Pembiayaan yang utama tentunya harus berasal dari negara yang wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan. Termasuklah infrastruktur, termasuklah gaji pengajar, termasuklah gaji dosen, dan juga kebutuhan hidup daripada pelajar tersebut. Seperti yang pernah terjadi di masa-masa kekhilafan Islam, seperti kekhilafan Abbasiyah, kekhilafan Umayyah Andalusia, dan juga kekhilafan Turki Utsmani. Dan itu semua tercipta karena penguasanya, karena pemimpinnya, karena khalifahnya benar-benar bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya, benar-benar bertanggung jawab terhadap pendidikan rakyatnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, al-imam ataupun khalifah itu pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus atau atas rakyat yang dipimpinnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, syariat Islam menetapkan negara memiliki sejumlah sumber pemasukan seperti pendapatan dari tambang, pendapatan dari migas, pendapatan dari kharaj, jizyah, infak, dan sedekah yang bisa dialokasikan untuk pendidikan yang ada di negeri ini. Seandainya saja keuntungan atau pengelolaan satu bahan tambang seperti batu bara saja diserahkan kepada syariat Islam, diserahkan kepada kekuasaan Islam, dengan keuntungan per tahunnya 2.000 triliun, ini mampu membiayai bahkan menggratiskan para mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi dan juga ingin menempuh pendidikan tinggi. Itu masih dari batu bara, belum lagi emasnya, belum lagi uraniumnya, belum lagi nantinya dari kekayaan daratnya dan juga kekayaan baharinya. Sejarah mencatat, hadirin dirahmati Allah, kejayaan pendidik Islam di era kekhilafahan itu mampu menghasilkan ulama-ulama dan ilmuwan terkemuka dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan yang kaya dengan karya. Lihatlah Ibnu Sina, seorang ulama dan juga dia seorang merupakan dokter. Buku-bukunya ataupun kitab-kitabnya sampai hari ini masih dipakai oleh kedokteran modern. Lihatlah Ibnu Battuta sebagai pengembara dunia yang menciptakan globe, dan lihatlah Abbas bin Firnas yang menciptakan prototipe pesawat terbang gara-gara dia membaca surat Al-Mulk, mendapatkan inspirasi dari membaca surat Al-Mulk ayat 19. Lihatlah Jabir ibnu Hayyan, ahli kimia, bapak kimia. Dia bisa menjadi bapak kimia dikarenakan dia membaca surat Al-Hadid. Dan lihatlah juga ulama-ulama dan juga ilmuwan seperti Al-Haytan. Tanpa penemuan Al-Haytan, tentu alat optik hari ini juga tidak akan pernah dimunculkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kejayaan ini terwujud karena umat dan negara menjalankan syariat Islam, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga dalam proses pendidikannya. Dengan pendidikan yang berkualitas, khilafah Islam bisa menjadikan umat sebagai kekuatan adidaya, sebagai mercusuar peradaban umat di permukaan bumi ini.
Dan ini pernah berlangsung selama 1300 tahun lamanya. Tatkala penguasa itu benar-benar memberikan perhatian besar kepada dunia pendidikan, membiayai pendidikan, bahkan menggratiskan pendidikan, kepada orang-orang non-muslim seperti yang pernah terjadi di kekhilafahan Abbasiyah, kekhilafahan Umayyah, dan juga kekhilafahan Turki Utsmani. Oleh sebab itu, yang dirahmati oleh Allah, mari di sisa hidup kita ini, mari sama-sama kita sumbangsihkan jiwa kita ini untuk kembali menegakkan syariat Allah ini, khususnya di dunia pendidikan, agar bisa menciptakan insan-insan manusia yang berkepribadian, berakidah tinggi, dan juga terampil dalam sains dan juga teknologi. Fattabiruni ya ulil absar.